Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, ya, mindset kita harus selalu sehat, kaya raya, dan bahagia. Nah, selalu. Jadi bangun tidur bilang sehat, kaya raya, dan bahagia. Mau tidur gitu, bangun sebanyak-banyaknya. Oke, teman-teman, saya akan memberitahukan suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat yang banyak orang itu melihat negatif di luar sana, ya. Banyak yang ditutup-tutupi juga. Tapi sebelum kita mau mengulas ini, ya kan, silahkan subscribe dulu. Alangkah baiknya supaya video ini semakin tersebar banyak, ya. Yang kedua, like, dan yang ketiga, jangan lupa di komen. Ya, komen Anda sangat berarti untuk saya, ya. Yang selanjutnya silahkan di share kalau memang ini nanti baik sekali. Oke. Banyak sekali YouTube yang saya ngelama, dan banyak sekali YouTuber spiritual yang memberitakan tentang manfaat perdupan semuanya ini, ya. Tetapi kali ini saya akan membahas suatu hal yang berbeda tentang pemahaman salah kaprah tentang dupa, ya kan? Salah kaprah tentang dupa. Banyak sekali mitos tentang dupa. Oke. Yang pertama, ya, mari kita lihat dupa ini, ya. Dupa ini kalau kita melihat itu, coba dilihat, ya, dia terbuat dari juga bahan-bahan yang wangi loh, teman-teman, ya. Bahan-bahannya apa, ya? Yang wangi. Wangi itu ya ada yang dari bunga, ada yang dari gaharu, kemenyan, dan macam-macam. Baunya itu wangi, teman-teman. Nah, yang dipahami orang-orang di luar sana, dupa itu terbuat dari hal-hal yang mistis. Tidak loh, bunga loh, teman-teman. Padahal teman-teman pasti juga punya taman kecil di rumahnya, yaitu bunga, kan gitu. Apa bedanya? Apalagi bunga sedap malam, ya. Bunga sedap malam setiap hari sangat-sangat apa? Baunya wangi sekali, ya kan? Baunya wangi sekali, ya. Nah, ini juga baunya wangi sekali. Ketika kita bau wangi, membuat pikiran kita jadi tenang, jadi nyaman, jadi enak. Yang nggak bener itu adalah informasi bahwa dupa ketika dinyalakan itu mengundang jin, mengundang setan. Itu bullshit, itu bohong. Itu orang yang bilang seperti itu, saya yakin dia tidak mempunyai kemampuan supranatural. Tidak mempunyai kemampuan yang bisa melihat jin, atau yang bahasanya orang desa demit. Nggak ada. Saya menyalakan dupa mulai dari saya mengenal dupa sampai detik ini, tidak pernah saya menyalakan dupa datang jin. Nggak pernah. Yang datang malah uang loh. Yang datang adalah makanan, yang datang adalah minuman, sandang, pangan, papan. Itu luar biasa sekali. Karena apa? Doa menyalakan dupa, kita berdoa itu, kita menyalakan dupa itu bukan untuk hanya apa, ya, hanya untuk wangi-wangian saja, tapi salah satunya untuk doa. Nanti bisa dilihat di YouTube saya yang kemarin, tata cara menyalakan dupa, kan seperti itu, doa menyalakan dupa. Jadi nggak ada ceritanya orang menyalakan dupa itu datang jin, datang demit, itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang menyalakan dupa, menyalakan kemenyan itu nanti makanannya jin, makanannya salah kaprah. Apa Anda tahu? Pernah melihat jin atau setan itu makan dupa, atau makan wangi-wangiannya dupa, atau makan asapnya? Nggak ada, bro. Saya yang punya pengetahuan supranatural, yang namanya makhluk-makhluk astral, roh-roh yang kesasar, terus jin, makhluk astral, itu makannya adalah energi. Energi siapa? Energi manusia yang buruk. Jadi ketika manusia tambah buruk, ya kan, tambah buruk kelakuannya dan sikap sifatnya, disitulah energinya akan dimakan jin, akan diambil oleh jin. Untuk apa? Untuk makanan dia. Makanya tidak heran orang yang penakut itu akan selalu dia akan melihat hantu, melihat setan. Karena apa? Vibrasinya rendah, energinya rendah. Beda dengan orang yang tidak pernah melihat jin atau hantu, dia energinya tinggi. Nah,
Mana yang namanya jin, makhluk astral itu makanya adalah energi. Bukan seperti ini, apalagi bunga-bunga, enggak ada ceritanya. Nah, itu satu. Yang selanjutnya adalah mitos bahwa menyalakan dupa, menyalakan kemenyan, syirik musyrik. Nah, letaknya di mana syiriknya? Letaknya di mana? Wong toh orang yang seperti saya ketika menyalakan dupa itu juga berdoa, terima kasih ya Allah, saya bersyukur sudah datang uang 1 miliar dengan cepat dan ajaib. Itu tidak menyembah siapa-siapa. Yang namanya menyembah kepada Tuhan, manembah, sembahyang itu bukan memegang dupa terus nyembah jin gini-gini. Tidak. Semuanya kalau Anda pernah belajar, mohon maaf orang-orang yang suka mensyirikkan atau memusyrikan itu, apakah Anda pernah belajar dengan teman-teman beragama yang lain? Ya kan? Yang dia ketika berdoa itu menggunakan dupa. Apakah orang-orang Anda pernah bertanya dengan orang-orang spiritual yang mereka ketika berdoa, berspiritual juga selalu menggunakan dupa? Ini saya analogikan teman-teman ya. Orang yang suka mensyirikan, mengkafirkan orang-orang seperti yang menyalakan dupa seperti ini, satu ya caranya memberikan pemahaman. Saya yakin dia nggak pernah umroh atau nggak pernah haji, karena di sana ya di Arab Saudi sana itu di toko-toko, apalagi kalau mau masuk ke Mekah itu semuanya pakai rotus, asap gitu loh, asap, dan dupa dinyalakan di toko-toko di sana kalau Anda belanja. Bener nggak? Bener dong, kakak saya aja membenarkan kok ketika dia kemarin haji dan umroh ya kan, saya juga ya kan. Silahkan kalau nggak percaya. Berarti orang yang bilang bahwa menyalakan dupa itu syirik musyrik, dia nggak pernah umroh. Kenapa nggak pernah umroh? Karena nggak punya uang. Pantesan dia energi negatif terus. Suka apa? Suudon. Padahal di agamanya sudah dibilang tidak boleh suudon, ya kan? Oke. Yang selanjutnya dupa itu juga dimitoskan adalah ketika menyalakan dupa, wah itu pasti menyembah jin gitu loh. Jinnya siapa? Jinnya siapa? Saya ngajarin orang-orang di agama. Coba kalau Anda pernah ikut ngaji di daerah Kalimantan, di NTB, NTT, itu para guru tumpul itu semuanya menyalakan dupa dulu ketika sebelum sebelum mulai pengajian. Jadi seperti ini analoginya teman-teman ya. Orang yang suka menghina orang syirik dalam menjalankan segala sesuatu, dia itu masih tataran syariat ya. Jadi ada syariat, ada torekot, ada hakikat, ada ma'rifat. Ini saya ibaratkan anak TK, anak SD, SMP, SMA, sama kuliah. Ketika anak SD ditanya, anak SD ini apa? Ini orang syariat ini. Ini apa? Jari jawabannya. Bener nggak ini jari? Betul dong ini jari. Yang untuk anak SMP ditanya, anak SMP ini apa? Itu anak yang sudah tingkatannya tinggi, ya, yaitu torekot. Ini apa? Menunjuk. Bener nggak? Bener, karena saya pakai jari telunjuk. Nggak salah. Terus ketika anak SMA ditanya, anak SMA ini apa? Anak SMA berarti tingkatannya sudah hakikat. Dia ditanya, ini lampu. Salah apa benar? Benar, karena saya ternyata menunjuk lampu. Nah, anak kuliah ditanya, anak kuliah ini apa? Anak kuliah itu seperti orang makrifat. Terang, benderang. Benar atau salah? Benar, karena yang ditunjuk tadi lampu dan hakikat lampu itu adalah terang benderang. Nah, yang tidak masuk akal lagi menurut orang yang syariat itu adalah orang yang S2 atau S3 ketika ditanya ini apa, makan, minum. Loh, kok bisa seperti itu? Bisa. Ketika ada cahaya terang benderang kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa jalan. Mulai dari anak TK, SMP, SMA sampai ke perkuliahan tadi, benar atau salah? Semuanya benar teman-teman. Benar, gak ada yang salah. Anak SD ini jari benar karena ini jari. Anak SMP benar karena menunjuk, jari telunjuk, ya kan? Anak SMA benar lampu. Anak kuliah benar karena ada cahaya terang benderang. Itu benar. Tapi biasanya orang, mohon maaf nih, orang yang suka mengkafirkan, menyirikan, menyalahkan orang lain itu adalah orang yang paling bawah tadi, yang SD. Kenapa? Karena minim pengetahuan, minim belajar, belum banyak. Tapi orang yang di atas tadi ketika disirikan, dikafirkan, dia akan diam-diam saja, santai-santai saja. Karena apa? Dia maklum, orangnya belum paham.
Nah, jadi mitos-mitos yang namanya bahwa menyalakan dupa sirik dan sesat atau menyembah jin atau memanggil jin atau membuat energi di rumahnya negatif, dia kurang belajar, dia tidak paham. Justru kalau rumah itu dinyalakan dupa justru malah bersih. Kenapa? Karena dupa sifatnya harum. Nah, keharuman tadi bercampur dengan molekul asap ini. Nah, dan asap ini akan menggeser energi negatif yang ada di rumah Anda. Energi negatif dari apa? Dari kebencian, dari marah-marah, dari hawa, dari makhluk astral juga. Justru makhluk astral malah takut dengan dupa, bukan malah mendekat dengan dupa. Mas, bagaimana kalau orang-orang berspiritual yang mendatangkan jin-jin ketika berspiritual itu pakai dupa? Itu mantranya yang berbeda, bukan dupanya. Sama, kalau Anda punya sepeda motor itu juga bisa dibuat hal yang baik. Naik motor dibawa ke masjid, ke gereja, ke pura, ke rumah ibadah yang lain. Lah, motor juga bisa di motor dinaiki, dibawa untuk nyopet, untuk merampok, penggelapan. Sama logikanya, tolong dipakai gitu loh ya. Itu teman-teman mitos tentang dupa. Jadi jangan takut menyalakan dupa. Karena apa? Karena dupa itu sangat banyak manfaatnya. Lihat di YouTube saya yang lain tentang dupa, atau teman-teman YouTube yang menjelaskan tentang dupa. Kalau Anda mengerti manfaat dupa, setiap hari Anda akan menyalakan dupa. Apalagi dupa dinyalakan jam 6 pagi dan jam 6 sore, bisa untuk pesugihan tanpa tumbal. Keren kan? Keren. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan video selanjutnya saya akan menyampaikan mitos salah kaprah orang awam memandang tentang yang namanya meditasi. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Informasi yang jelek jangan dipakai, informasi yang baik silahkan dipakai. Jika ada kesalahan dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi om. Salam, salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.